Oke, kembali lagi bersama saya Haikal Mufi Nasir dengan NIM 125 80 121 di Back to Call. Oke guys, jadi di hari yang cerah ini ya, malam yang cerah ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi gitu sama teman-teman biasa. Terus kita akan mengundang narasumber teman-teman terbaik saya, pokoknya silakan. Udah lama nih nggak ketemu nih. Sehat. Macet tadi. Lumayan rada macet sedikit lah. Jadi Agak terjal juga ya jalannya. ya lumayan lah. Ke sini lumayan lah. Lumayan. Jauh. Apalagi di gang-gang sempit itu loh. Iya. Oke, mungkin sebelum kita ke topik, kita perkenalkan dulu siapa? Perkenalkan mungkin ya dari saya. Dari Chandra Nur Ahmad. Saya asal Bandung. Husein Satra Negara dengan NIM 125 80 40 101. Segitu saja. Mungkin saya memperkenalkan diri. Halo Berdak, perkenalkan nama saya Deden dari Permadi, asal Cilei, Kabupaten Bandung, dengan NIM 125 80 40 113. Lanjut Bang. Oke. Mungkin topik sekarang sedikit berat, cuman kayak kita bawa santai aja gak sih? Oke, siap. Kita bawa yang enak biar penonton yang nonton kita tuh enjoy gitu nontonnya. Iya. Mungkin teori-teori dalam logika menurut kalian tuh apa sih? Mungkin Derian mungkin ya. Mungkin Derian. Mungkin saya akan menjelaskan tentang teori-teori logika. Menurut sebelum kesana deh, Boleh. Jelasin dulu logika itu apa sih? Jadi logika itu adalah struktur berpikir atau hukum-hukum untuk berpikir secara benar gitu. Jadi mengambil dari preposisi atau suatu sebab itu pasti ada Akibat ya. Oh iya. Iya. Nah, maksudnya kepada teori kausalitas. Apa tuh Bang? Apa kausalitas? Kausalitas adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa sesuatu terjadi karena ada sesuatu atau ada akibat berarti ada sebab. Oh, I see. Contohnya mungkin ada. Misal Derian belajar, mungkin Derian bisa pintar. Oh iya. Gitu. Seperti Salah satunya. Saya akan mengambil atau menyebutkan teori tentang kausalitas yang disebutkan oleh Aristoteles, bahwa Aristoteles mengatakan bahwa kausalitas itu terbagi menjadi 4. Oke. Menjadi 4. Dengan teori-teori tersebut kita lumayan sedikit paham ya mengenai logika. Mungkin dari situ kita juga bisa belajar lah, mengutip dari situ. Dan menurut saya juga logika tuh seru sih ya kan? Seru. Mungkin sedikit pusing ya buat penonton atau mungkin orang awam, tapi menurut kita itu seru sekali ya untuk diperbincangkan, apalagi di malam yang enak inilah gitu. Ini yang kedua ya, kita tanya lagi nih buat Chandra ya. Oh ya, boleh. Chandra tahu banget nih logical fallacy itu apa gitu kan. Mungkin penonton yang di sini kan harus pada tahu gitu logical fallacy itu apa sih gitu. Baik, saya akan memaparkan iya sedikit tentang logical fallacy yang Chandra pahami dari logical fallacy itu sendiri gitu. Jadi logical fallacy itu tersendiri itu teh dari bahasa Latin Bang Ical. Oh iya. Dari bahasa Latin yang berarti di situ teh fallacia, Pak Ical. Fallacia yang artinya deception, Pak Ical. Nah, dari deception itu tersendiri juga di situ teh logika fallacy itu kekeliruan berpikir atau tipu muslihat atau tipu daya lah yang sering tipu daya wanita tuh. Bukan tipu daya wanita. Nah, dari logika fallacy ini juga disebut tipu muslihat yang biasanya menipu orang yang mendengar atau argumen-argumen dari orang-orang lain. Nah, mungkin bisa disebut itu teh tipu muslihat atau tipu daya kekeliruan berpikir. Nah, di sini juga ada nih karakteristiknya, Pak Ica. Oh iya. Karakteristik tentang logika fallacy.
Nah, yang saya dengar waktu itu pas pembelajaran atau yang saya mengutip dari buku-buku yang telah saya baca mungkin harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang ke satu itu Pak Ical. Yang keduanya harus bisa ditetapkan terhadap argumen baik atau argumen secara menyeluruh. Nah, yang ketiganya nih menarik nih, harus memiliki pesan menipu atau di mana biasanya orang-orang tertipu sama argumen-argumen tersebut. Nah, paling saya memaparkan segitu dulu mungkin tentang logika fallacy. Bisa dilanjut oleh ke logika lagi. Oh, Bisa. langsung. Nah, bisa dikaitkan itu. Bisa dikaitkan. Nah, Karena berhubungan ya. iya, Berhubungan karena tuh logika emang sama itu kayak adik kakak lah. Adik kakak Adik lah. kakaknya lah itu guys. Catatan logika Iya, mungkin. mungkin. Saya menjelaskan tentang logika. Yang tadi Aristoteles sempat itu Hmm. adalah material atau di mana misal contohnya bangku terbuat dari kayu, langsung ke formal. Bangku itu dibuat menjadi sebuah bangku gitu. Efisiensi bangku itu sudah dimasukkan ke dalam kelas dan finalnya bangku itu diduduki oleh kita. Oh, ada Jadi, finalnya tuh. Dibuat dulu nih sama tukang kayu. Ya. Dari bahan kayu, nyari bahan kayu, dibuat jadi bangku, disimpan di kelas, diduduki oleh kita. Oh, step by step jadinya Ya, kan maksudnya. Dan ada seorang filsuf juga di era modern, menurut David Hume bahwa Hume. ya, Hume. Saya tahu itu lumayan Pernah terdengar baca lah. ya? Iya, Sedikit. sering terdengar lah. Terdengar. Iya. David Hume. Nah, Yang Anda ketahui tentang David Hume apa tuh, Bang? David Hume itu mengenai tentang logika, Bang. Oh, logika. Yang Ya. saya telah mendengar mungkin ya Ya. dari segelintiran orang yang di kampus saya, paling gitu. Mungkin saya akan menjelaskan bahwa menurutnya ketika tidak pernah melihat sebab akibat itu, Aduh, adan Pak Ical. ada dulu nungguin. Mungkin kita jeda dulu ya karena nanti adan. Oke. Tungguin lah bentar lagi. A few minutes later. Oke, mungkin tadi kita habis Sholat. jeda dulu sholat ya, mungkin. Sembahyang. Kita bakal lanjut lagi tadi terakhir kita dari Tentang logika ya. kausalitas Iya. modern. Boleh dilanjut mungkin. David Hume menjelaskan bahwa suatu sebab akibat itu tidak disebabkan oleh apa yang kita sebut bahwa apa ya, jadi suatu tuh misal sebabnya udah benar nih, berarti akibatnya beda, jadi kayak gitu. Jadi nggak nyambung Nggak lah. nyambung. Jadi misalnya A terjadi maka B terjadi, itu teh nggak selalu benar. Benar, Itu ya. teh ya. Jadi itu teh suatu teori yang mengguncang ilmu filsafat lah, Filsafat. salah satu. Gitu paling Mau lanjut ke yang lain. boleh. Mungkin lanjut lagi deh. Tentang Ini Pak Ical gak mau memaparkan boleh, sedikit lah. boleh. Ya. Mungkin tentang probabilitas ya dan metode ilmu Oh, ya. I see. Probabilitas Probabilitas tuh kayak cara kita mengukur gitu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, kayak bukan tebak-tebakan lah istilahnya gitu ya. Tapi berdasarkan kayak data, analisis, pengalaman, Fakta gitu. juga ya? Fakta juga dan logika gitu sebenarnya. Mungkin contohnya saya kasih satu aja kayak seberapa besar kemungkinan hujan gitu. Hujan besok gitu. Itu sih sebenarnya contohnya kan. cara menghitung itu gimana, Bang Ical? Cara menghitungnya kayak kita Lihat dari apakah mendung atau apakah mendung atau tidak. Jadi secara logika juga Ciri-ciri- kan. Ciri-cirinya itu mah, mungkin ya. kalau hujan mah kehendak Tuhan mungkin ya. Ya, Jadi betul. kita cuma bisa lihat ciri-cirinya doang. Ya. Terus kayak kenapa sih probabilitas tuh kayak penting gitu dalam ilmu pengetahuan ya, apalagi di filsafat gitu. Soalnya kita tuh tanpa probabilitas kita kayak ilmu hanya opini lah. Ilmu hanya opini, kayak kesimpulan jadi subjektif. Terus kayak tidak bisa diuji secara rasional lah gitu. Dengan probabilitas kita ketidakpastian bisa diatur, diukur gitu kan.
dugaan hipotesis bisa diuji gitu, data bisa ditafsirkan secara objektif. Terus kayak intinya probabilitas adalah fondasi gitu, fondasi logis gitu agar ilmu tetap masuk akal gitu kan. Sebenarnya kan ilmu kadang ada yang nggak masuk akal juga kan, banyak kan. Yang kayak ilmu dukun misalnya. Dukun kan menurut kalian tuh gimana sih dukun? Dukun. Percaya gak percaya gak? Percaya apa gimana? Kalau menurut dari Yani sendiri gimana? Mungkin itu adalah salah satu kecacatan logika yang Chandra jelaskan Di logika fallacy ini ya. Salah satu logika fallacy di mana seorang dianggap pintar bukan karena kepintaran secara empiris atau secara sistematis atau gitu, tapi tentang kepercayaan di mana dogma mungkin ya. Jadi masuknya kepada teori aksioma tuh bisa masuk juga ya. Bisa masuk Bisa ke logika itu. prinsip dasar yang diterima tanpa bukti. Jadi karena orang-orang dulu tuh menganggap bahwa ini mah kayaknya misal Ical tuh, misal di sakit perut misal, asa gak sembuh-sembuh, entah dikira tuh pakai dukun kayak gitu. Iya, jadi orang-orang tuh mempungkiri tuh kayak kalau misalkan sakit perut terus-terusan tuh bukan karena penyakit, jadi orang tuh mikirnya karena dukun gitu. Disantet. Iya, padahal nggak seperti itu ya. Harusnya. Itu kecacatan berpikir ya. Kecacatan berpikir kebanyakan karena logika tradisional itu lebih mengedepankan empirisme. Jadi pandangan dirinya sendiri jadi tidak melihat bahwa si sakit itu teh gara-gara misal makan yang aneh-aneh atau apa. Iya. Bisa jadi masing-masing. Iya sih. Ngomong-ngomong pandangan nih, kan probabilitas juga ada pandangan gitu kan. Kayak klasik, terus kayak frekuensi, subjektif, logis, konfirmasi, hipotesis gitu kan ya. Probabilitas juga tidak soal cuma angka gitu, tapi kayak juga cara berpikir secara ilmiah. Ilmiah. Nah, ngomong-ngomong nih, tadi yang telah logika fallacy disambungkan mungkin ya. Nah, jadi karakteristik tersebut, yang telah Chandra paparkan mungkin tadi teh bisa didefinisikan sebuah logika fallacy, gitu teh. Sebuah argumen yang setelah dalam logika berpikir yang mampu orang yang mendengar argumennya tersebut. Jadi yang kita telah bahas lah tadi banyak berbincang juga gitu, dikait-kaitnya gitu. Nah, contoh dari logika fallacy itu gimana sih? Misalnya ada yang gimana nanya atau apa gitu. Nah, di sini Chandra akan memaparkan dari fallacy of false analogi yang telah saya pelajari di kampus UIN Sunan Gunung Jati di mata kuliah filsafat. Nah, cukup seru tuh di situ pembahasan mengenai fallacy of false analogi. Di situ teh banyak yang memaparkan fallacy of apa gitu apa, tapi yang saya ingin tegaskan atau ingin diberitahukan kepada saudara-saudara yang nonton gitu ya. Dari logika fallacy of analogi ini tuh kekeliruan karena salah mengambil analogi. Nah, misalnya jadi dia gagal jadi ketua kelas misalnya. Dia jadi pasti gagal jadi ketua organisasi. Nah, di situ teh ada kecacatan berpikir karena di situ ada suatu hubungan yang hampir mirip lah. Karena kan kalau dipaparkan mungkin ya, kalau mengenai kelas sama organisasi itu beda kan? Beda lah. Iya. Nah, dari situ juga kita bisa mendengar gitu, itu bahwa itu fallacy of analogi itu emang sangat apa ya, maksudnya teh kayak sering kita dengar lah di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Kehidupan sehari-hari. Dan misalnya yang sering kita dengar tuh misalnya kayak gini, misalnya kamu jangan berkumis dong misalkan. Karena itu sama kayak Adolf Hitler misalnya. Salah satu tokoh Jerman. Iya. Karena itu kan Hitler itu kayak diktator ya. Mungkin jadi jangan berkumis nanti kayak Adolf Hitler. Nanti
diktator padahal mah enggak Enggak kan? Iya. Iya, kayak Catatan dulu gitu. berarti itu. Nah, apalagi nih, Cal, yang sering kita dengar, yang misalnya orang gendut itu pasti kaya dan bahagia, makmur Iya. hidupnya. Padahal kan Enggak semua. enggak semua itu Bisa teh juga karena bisa aja. salah makan. Salah Iya, makan. salah makan. Obesitas, Iya, kebanyakan obesitas, makan. berarti iya. maksudnya, iya. Kayak yang tadi saya sebelum kesini gitu makan tadi teh Misalnya makan Chris Bar. Chris Bar. Mungkin karena bisa jadi karena itu makan malam. Makan malam. Iya, bisa Hidup tidak jadi. teratur berarti kan. Iya, Bisa jadi kan. kayak gitu. Nah, apalagi dari situ kita mengenai logika polisi ini kita bisa belajar lah, banyak belajar bahwa kita tidak bisa ditipu daya sama seseorang. Nah, ditipu daya sama penipu, politikus, sama kayak tokoh-tokoh lah. Nah, dari logika polisi ini itu mempunyai banyak manfaat lah kalau kita pelajari. Misalnya kan negara kita nih, Cal, negara Indonesia ini negara demokrasi mungkin ya. Iya, Banyak politisi-politisi yang memaparkan argumennya atau dalam debat-debatnya gitu. Ada kekeliruan secara berpikir atau analoginya mungkin, Cal. Nah, dari situ kita bisa mengambil logika polisi ini tersendiri gitu. Makanya kita juga berpikir kritis itu harus. Tapi dengan logis. Iya. Nah, segitu paling. Kalau misalkan berpikir tapi tidak logis tuh. Iya kan? Iya. Ya, rada ngambang gitu. Ngambang. tuh. Iya. Harus belajar lagi Iya, berarti. Iya, Logika. seperti itu. Iya. Kayak gitu. Mungkin tadi menyinggung tentang logika ya. Ada asas-asasnya. Iya. Bahwa di logika itu ada Boleh. asas-asasnya. Boleh. Asas identitas, ada asas Kontradiksi. Iya. Konstantinopel malah. Sorry. Konstantinopel Sedikit. maaf. Iya. Rada ini. Iya. Dan asas penolakan kemungkinan ketiga. Jadi gak mungkin tuh misal yang ketiga kita jelasin ya. Boleh. Misal ada yang mati, ada yang enggak, berarti gak mungkin ada kemungkinan ketiga bahwa dia setengah mati dan setengah hidup. Tidak mungkin. Betul. Ya, itu ada kemungkinan yang lain. Atau misal Ical ada di kosan atau Ical sedang di kampus. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, mungkin bahwa Ical sedang di Dua posisi. Lah kita kan cuma satu gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Dan ada unsur-unsur dalam logika juga. Ada konsep, ada proposisi, ada silogisme. Nah, silogisme tuh yang Apa sering kita dengar sebelum kita masuk perkuliahan ini, teman-teman. Di mana kita belajar silogisme untuk mencapai nilai skor UTBK yang tinggi. Seperti itu. Karena silogisme adalah salah satu objek atau salah satu soal yang sering muncul dalam UTBK itu, teman-teman. Mungkin seperti itu. Ada juga jenis-jenis dalam logika. Ada jenis-jenisnya juga itu. Ada deduktif, mungkin tahu nggak deduktif? Mungkin yang lain belum tahu sih, coba Belum tahu jelaskan mungkin ya. Yang dari umum ke khusus. Ya kan, pernah dengar kan? Yang Ibu jelasin di kelas. Iya. Jadi dari kesimpulan pasti dalam aturan umum. Yang kedua adalah induktif, dari khusus ke umum itu mah sebaliknya, dibalikin. Pabalik-balik ya. Balik gue itu mah udah. Yang ketiga abduktif, di mana efek dengan penyebab mencari penjelasan paling mungkin. Seperti itu. Dan logika-logika ini juga dipakai dalam penulisan karya ilmiah mungkin. Ilmiah. Yang mungkin seperti jurnal kayak gitu. Mungkin Bapak Ica. Mungkin saya ada metodenya sih. Ada metodenya tuh. Ada. Bisa. Metodenya. Boleh dikasih tahu ke teman-teman mungkin. Jadi metode ilmiah itu kayak langkah sistematis gitu. Ya, untuk kebenaran berdasarkan logika yang pertama kan. Terus ada fakta, data, pengujian gitu.
Terus kayak mungkin ciri-cirinya yang utamanya ya, kayak rasional, empiris mungkin yang tadi saudara Derian katakan, sistematis itu dan bisa diuji ulang, objektif dan berpikir kritis juga gitu. Iya, iya. Ya, terus kayak hubungan probabilitas dan metode ilmiahnya itu kayak menguji hipotesis gitu kan ya. Menentukan apakah hasil penelitian kebetulan atau bermakna gitu ya. Membuat generalisasi dari data yang terbatas gitu. Jadi si data-datanya itu terbatas Tapi ya olah lagi kita cari-cari tahu lagi gitu. Cukup berat ya pembahasan. cukup. Ya mungkin guys jadi cukup berat sekali sih ini, sumpah ya. Saya juga pusing sih. Tapi mungkin menarik ya. Menarik. Untuk teman-teman pelajari di rumah atau mungkin yang nonton. Bisa. Mau kita lanjut ke teori kebenaran? Boleh. Mungkin boleh sih, tapi mungkin sedikit karena kita Waktu waktunya. Ya, waktu. Kebenaran mungkin saya tidak terlalu mendalami ya tentang teori kebenaran, tapi saya akan mengambil dua tokoh yang mungkin teman-teman juga tahu tentang perselisihan antara kebenaran Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Di mana Al-Ghazali lebih menekankan bahwa wahyu lebih baik tanpa campur tangan manusia gitu. Jadi apa yang Tuhan atau Allah berikan tuh udah kayak gitu, udah kita mah tinggal nerima deh. Sementara Ibnu Sina lebih menekankan logika bahwa kita tuh harus cari tahu dulu nih kenapa Allah ngasih tahu ini. Jadi kita tidak manut-manut aja. Iya, tidak iya aja gitu. Iya aja. Nah, pandangan kalian tentang hal tersebut bagaimana? Lebih kontra ke Ibnu Sina atau Ibn Rushd atau Al-Ghazali? Al-Ghazali sih, lebih ke Al-Ghazali soalnya banyak juga orang-orang bilang dan relevan mungkin ya bagi diri saya sendiri. Jadi lebih udah apa yang Allah katakan. Tadi melanjutkan tentang Ibnu Sina dan Ibnu Sina dan Ibn Rushd bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari itu universal gitu. Jadi ide umum yang mencakup banyak hal. Jadi tentang logika fallacy masuk juga berkaitan dengan logika, berkaitan dengan penulisan ilmiah dan apa yang tadi probabilitas. Jadi semua ilmu itu bersangkut paut, jadi universal, jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada ininya gitu. Ada akarnya, fondasi bercabang-cabang lah. Cabang lah berakar. Mungkin cukup dulu ya. Mungkin nanti kita next di part 2-nya karena waktu tidak ini ya, karena mereka juga bakal kemana? Itu terbatas, ada acara lagi ya guys ya. Ada seminar di ITB mungkin. Ya. Oke guys, menurut saya cukup sampai di sini dulu ya. Di podcast call kita ini tersayang pokoknya ya. Udah, oke. See you guys. Thank you juga Chandra dan Derian. Terima kasih Bang Ica sudah ingin diajak ke sini gitu untuk sharing kan ke teman-teman yang lain gitu yang nonton mungkin belum pada paham tentang logika teori-teorinya gitu dan logika fallacy gitu sama metode ilmiah dan probabilitas.